Halo semua, selamat datang di Galeri Ceritapedia. Tempat di mana dongeng dan cerita rakyat dari berbagai penjuru negeri hidup kembali lewat suara dan imajinasi. Di Provinsi Kalimantan Tengah, ada sebuah kota yang tak hanya kaya akan sejarah, tetapi juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Kota ini adalah Sampit, ibu kota dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Sampit bukan hanya sebuah kota yang maju secara ekonomi, tetapi juga berada di posisi yang sangat strategis, menjadikannya tempat persinggahan bagi banyak orang yang bepergian ke berbagai penjuru Pulau Kalimantan dan Jawa. Sampit terletak di tepi Sungai Mentaya, sebuah sungai besar yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sini. Sebagai salah satu dari 11 sungai terpanjang di Kalimantan Tengah, Sungai Mentaya terhubung langsung dengan Laut Jawa dan merupakan satu-satunya akses kapal untuk memasuki Kalimantan Tengah. Sungai Mentaya mengalir dengan tenang, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam bahasa Dayaot Danum, Sungai Mentaya dikenal dengan sebutan Batang Danum Kupang Bulan, yang berarti sungai yang memeluk bulan. Nama ini menggambarkan keindahan dan kedalaman sungai ini yang mampu mencerminkan langit yang luas. Namun, meskipun Sungai Mentaya terlihat damai, di balik keindahan alamnya tersembunyi sebuah legenda yang selalu berbisik, meminta untuk diceritakan kembali. Sebuah kisah tentang cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Menurut legenda rakyat setempat yang masih hidup hingga kini, bahwa Sampit pada zaman dahulu berbentuk sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sungai Sampit dan diperintah oleh Raja Lumuh Peang. Beliau bukan hanya pemimpin yang adil dan bijaksana, tapi juga ayah dan penjaga bagi rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Sungai Sampit memperoleh kejayaan. Hutan tumbuh lebat, sungai mengalir jernih, dan langit pun seolah memberkati setiap sudut negeri. Hasil bumi melimpah dan rakyat hidup makmur. Selama masa pemerintahannya, Raja Lumuh Peang bukanlah pemimpin yang hanya berdiam diri menikmati kemewahan di istana saja. Ia adalah sosok yang dekat dengan rakyatnya. Ia akan langsung turun ke lapangan untuk melihat dan mencari solusi atas kesulitan atau masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, seluruh rakyat Kerajaan Sungai Sampit sangat menghormati dan mencintai sang raja. Di mata dunia luar, Raja Lumuh adalah lambang keberhasilan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Namun, jauh di dalam hatinya tersimpan sebuah beban yang tidak diketahui oleh siapapun. Sebuah rahasia tentang mandat kuno yang diwariskan dari leluhur ke leluhur. Mandat itu bukan sekadar kata. Ia adalah sumber kekuatan alam yang menjaga keseimbangan tanah, air, dan langit. Namun mandat itu juga dapat membawa kutukan bagi siapa saja yang menyalahgunakannya. Sebab kekuatan sebesar itu, bila jatuh ke tangan yang salah, bisa menghancurkan apa yang selama ini dibangun. Raja Lumuh tahu, waktunya untuk memegang mandat itu tak akan abadi. Ia harus memilih penerusnya, seseorang yang mampu memahami, bukan hanya memerintah. Sang raja memiliki 2 orang anak yang sangat ia cintai. Anak sulungnya, Putri Lumuh Lenggana, adalah lambang kelembutan dan kebijaksanaan. Sejak kecil, ia selalu berjalan perlahan di antara rakyat, mendengarkan keluhan dan tawa mereka, menyimpan setiap cerita dengan penuh perhatian. Tutur katanya halus, namun tegas. Di mata Raja Lumuh, Putri Lenggana adalah sosok yang memahami betapa pentingnya keharmonisan antara manusia dan alam. Sementara itu,
putra bungsunya, Pangeran Lumuh Sumpit, tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani. Tubuhnya kuat dan tatapannya tajam. Pikirannya cepat mencerna siasat dan strategi. Namun, di dalam hatinya membara api ambisi untuk mengejar kekayaan dan kejayaan. Suatu pagi, Raja Lumuh duduk termenung seorang diri. Tidak seperti biasanya, pagi itu ia seakan dirundung kesusahan. Raja Lumuh tahu waktunya tak akan lama lagi. Sudah waktunya untuk ia menyampaikan mandat leluhur kepada putra-putrinya dan memilih salah satu dari antara mereka untuk melanjutkan tanggung jawabnya memimpin kerajaan Sungai Sampit. Namun, sudah siapkah putra-putriku menerima tanggung jawab ini? Pertanyaan itu yang selalu membebani dan membuatnya gelisah. Raja Lumuh Peang kemudian memanggil Putri Lenggana dan Pangeran Sumpit untuk menghadap. Ia memandang kedua anaknya dengan kebanggaan, sekaligus dengan kekhawatiran. Di hadapan sang raja, Putri Lenggana dan Pangeran Sumpit bertanya-tanya di dalam hati, apakah gerangan yang membuat sang ayah meminta mereka menghadap pagi-pagi begini. "Anak-anakku, ada sesuatu yang perlu ayah sampaikan kepada kalian," ucap sang raja. Dengan suara berat ia berkata, "Waktuku hampir habis. Sudah saatnya kalian tahu rahasia leluhur kita." Raja Lumuh kemudian membuka peti tua yang tersembunyi di bawah singgasananya. Dari dalamnya muncullah cahaya terang menyilaukan. Setelah peti terbuka seutuhnya, sebuah intan yang sangat besar dan bersinar muncul perlahan. Ini adalah pusaka para leluhur, lambang kejayaan kerajaan kita. Intan ini adalah titipan alam dan penjaga harmoni untuk keseimbangan hidup kita. Barang siapa menyalahgunakannya akan membawa kehancuran bagi kita semua. Raja Lumuh menghela napas perlahan, lalu berkata dengan suara yang berat dan dalam, "Intan ini tak ternilai harganya. Tidak ada seorang pun yang memilikinya selain para leluhur kita. Pusaka ini tidak boleh dijual atau berpindah ke tangan siapapun, harus dipelihara dengan penuh kehormatan, karena di dalamnya tersimpan semangat juang dan pengorbanan para leluhur untuk membangun kerajaan ini." Putri Lenggana dan Pangeran Sumpit masih terpaku dalam kekaguman, memandang ke arah intan pusaka itu, berusaha mencerna semua pesan penting yang baru saja disampaikan oleh Raja Lumuh. Raja Lumuh pun melanjutkan kata-katanya, suaranya tegas namun penuh kasih. "Putriku, Lumuh Lenggana, kamu adalah simbol kebijaksanaan di kerajaan ini. Ayah memberimu tanggung jawab untuk memimpin kerajaan Sungai Sampit dan menjaga intan pusaka ini." Kemudian beliau menoleh kepada putranya, lalu berkata, "Putraku Lumuh Sumpit, kamu adalah simbol kekuatan. Tanggung jawabmu adalah menjaga saudarimu, Putri Lenggana, dan membantunya memimpin kerajaan." Putri Lenggana menerima amanat agung itu untuk menjaga intan dan memimpin kerajaan dengan kebijaksanaan. Sementara itu, Pangeran Sumpit, meski tetap menghormati keputusan sang ayah, di dalam hatinya tersimpan kekecewaan yang dalam. Ambisi besarnya untuk menjadi jaya dan kaya telah dipatahkan oleh keputusan sang ayah yang memilihnya sebagai orang nomor 2 di kerajaan. Putri Lumuh Lenggana duduk termenung di depan jendela istana. Malam itu, langit dihiasi bintang-bintang yang berkelap-kelip, seolah ikut menyaksikan gelisah hatinya. Lenggana menatap jauh ke kegelapan malam. Ia masih bergulat dengan keraguan di dalam dirinya. Keputusan sang ayah begitu mendadak dan berat. Apakah aku sanggup mewujudkan harapan ayah? Mampukah aku menjadi pemimpin di kerajaan ini? Bisikan itu terus menggema di benaknya. Putri Lumuh Lenggana dikenal sebagai sosok yang ramah dan bersahaja.
ia tidak hanya tumbuh di dalam tembok istana, tetapi juga di tengah rakyatnya. Tidak jarang ia datang ke rumah-rumah rakyat biasa, membawa obat-obatan atau makanan tanpa memandang siapa mereka. Kelembutan hatinya bukan sekadar hiasan di balik kecantikannya, tetapi sungguh terpancar dari setiap tindakannya. Bagi rakyat kerajaan Sungai Sampit, Putri Lenggana bukan hanya seorang putri, melainkan sahabat, saudari, dan harapan. Ia memahami bahwa kekuasaan bukan tentang kemewahan, melainkan tentang melindungi dan mengangkat kesejahteraan semua orang tanpa terkecuali. Itulah sebabnya Raja Lumu memilihnya dengan keyakinan penuh untuk memegang amanat besar ini. Sang raja tahu bahwa hanya hati yang penuh kasih sayang yang mampu menjaga pusaka dan kerajaannya dari kehancuran. Pangeran Lumu Sumpit lahir hanya beberapa tahun setelah kakaknya Putri Lenggana. Sejak kecil ia tumbuh menjadi seorang laki-laki yang gagah, berwajah tampan, dan penuh pesona. Banyak orang memandangnya dengan kekaguman. Namun, berbeda dengan kakaknya yang merakyat dan lembut, Pangeran Sumpit lebih memilih jalannya sendiri. Ia jarang bergaul dengan masyarakat sekitar istana. Dunianya tidak dipenuhi dengan sapaan ramah dari para petani atau tawa anak-anak di pasar. Hari-harinya hanya dipenuhi ambisi untuk mengumpulkan kekayaan, membangun kejayaan dengan tangannya sendiri. Sejak remaja, Lumu Sumpit sudah memiliki hasrat kuat untuk berdagang ke berbagai daerah. Ia melihat peluang di setiap sudut pasar, di setiap kapal yang berlabuh, di setiap kafilah yang datang dan pergi. Pagi hingga malam, ia hanya disibukkan dengan pergi mendapatkan barang-barang terbaik dan menjualnya ke negeri-negeri jauh. Di matanya kerajaan dan keluarganya sendiri perlahan menjadi sesuatu yang samar. Keputusan sang ayah yang menjadikannya nomor 2 semakin membakar semangatnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi dan memperbesar kekayaan untuk membangun kerajaannya sendiri. Meski itu berarti, ia harus mengorbankan waktu untuk keluarganya dan mengabaikan kebutuhan ayahnya yang semakin tua dan membutuhkan perhatian. Tanggung jawab sebagai putra kerajaan pun terasa sudah tidak menarik baginya. Tanpa disadari, ambisi yang menggebu itu mulai menutup hatinya, membuatnya melupakan akar kekeluargaan dan membutakannya dari nilai-nilai luhur yang telah diajarkan oleh ayahnya. Bagi Pangeran Sumpit, hidup bukan lagi tentang melayani, melainkan menguasai. Siang itu suasana kerajaan menjadi heboh. Orang lalu lalang seakan ada sesuatu yang sedang terjadi. Demikian pula Putri Lenggana, ia mondar-mandir tak menentu. Rupanya, Raja meminta Pangeran Sumpit menemuinya, namun Putri Lenggana tidak dapat menemukan di mana keberadaan sang pangeran. Kesehatan Raja akhir-akhir ini semakin menurun. Raja sudah tidak lagi melakukan aktivitas. Ia lebih banyak diam di kamar menyendiri. Pemerintahan sepenuhnya dijalankan oleh Putri Lenggana. Sementara itu, Pangeran Sumpit mengabaikan tugasnya membantu sang putri. Hampir tiap hari pangeran tidak ada di istana. Hal itu yang menyebabkan bibit-bibit kekesalan Putri Lenggana. Malam itu, Putri Lenggana merasakan kesedihan yang begitu dalam. Sebagian besar dunianya telah hilang. Raja Lumuh, ayah yang sangat ia cintai, baru saja meninggal dan tak sempat bertemu dengan Pangeran Sumpit.
Tak ada lagi sosok ayah yang selalu jadi tempat ia mencari nasihat atau sekedar meluapkan segala keresahannya. Suara bijak sang raja yang selalu memberi arah kini lenyap. Seluruh istana turut berduka atas kepergian sang raja yang begitu dihormati. Setelah kepergian sang ayah, Putri Lenggana dengan cepat mengambil alih pemerintahan. Ia mulai menyusun rencana untuk merapikan kembali kerajaan. Namun sekuat dan sehebat apapun dirinya, ia tahu bahwa ia tetap membutuhkan pendapat dan persetujuan dari adiknya untuk menjalankan segala sesuatunya. Di sisi lain, Pangeran Sumpit yang seharusnya berada di sana untuk membantunya, masih belum muncul juga di istana. Waktu terus berlalu dan pemerintahan harus tetap berjalan. Putri Lenggana akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah sendiri tanpa menunggu persetujuan sang adik. Ia memanggil seluruh pengawal istana untuk membantu mewujudkan rencananya. Aku ingin memperbesar wilayah kerajaan Sungai Sampit dengan membangun mahligai baru di atas sungai. Pusat pemerintahan akan aku pindahkan ke sana, ucap Putri Lenggana tegas. Para pengawal pun langsung menuruti perintah sang putri. Mereka mulai mendirikan sebuah mahligai yang megah, yang akan menjadi tempat tinggal sang putri sekaligus pusat pemerintahan. Saat waktunya tiba, Putri Lumuh Lenggana pun pindah ke mahligai yang baru. Semua urusan pemerintahan dijalankan di sana, bersama dengan intan pusaka peninggalan sang raja. Ketika Pangeran Sumpit pulang setelah sekian lama berdagang, betapa terkejutnya dia mendengar bahwa ayahnya telah tiada. Lebih kecewa lagi saat mendengar bahwa pemerintahan sudah dipindah ke mahligai Putri Lumuh Lenggana. Selama ia berdagang, usaha yang dijalaninya ternyata selalu merugi. Modalnya habis, dan akhirnya ia pulang dengan tangan kosong. Lumuh Sumpit mulai kehabisan akal. Ia mulai menjual harta kekayaan peninggalan sang ayah untuk melanjutkan usahanya. Namun, semua itu sia-sia. Utang yang menumpuk semakin memberatkan pundaknya. Seiring waktu, harta kerajaan mulai berkurang. Kabar ini sampai ke telinga Putri Lenggana yang tak bisa menahan kemarahannya. Di saat yang sama, Pangeran Sumpit mulai merencanakan sebuah langkah jahat untuk mendapatkan modal. Aku masih punya cara untuk mendapatkan modal. Aku akan meminta intan pusaka itu pada Lumuh Lenggana, pikirnya, dengan niat yang gelap. Mentari semakin meredup di ufuk barat, menandakan senja telah tiba. Burung-burung terbang berkelompok mencari tempat untuk bermalam. Suasana di tepi sungai terasa begitu tenang. Mahligai Putri Lenggana sesekali bergoyang oleh gelombang sungai. Malam hampir datang, namun Putri Lenggana masih terdiam, terpaku di depan jendela. Matanya menatap air sungai yang membuat mahligainya terayun pelan. Pikirannya melayang. Aku kecewa. Mengapa adikku tidak ingat lagi akan tugas yang telah diamanatkan ayahanda? Ia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, pikirnya dalam hati. Tiba-tiba, seorang pengawal masuk dan membawa kabar. Pangeran Sumpit akhirnya tiba di mahligai Putri Lenggana. Para pengawal telah siap menyambut kedatangannya. Namun, apa yang telah disiapkan dengan begitu teliti tidak membuat Pangeran Sumpit senang. Justru, wajahnya terlihat garang dan tak suka. Ia langsung menemui kakaknya, dan dengan suara berat, ia mengungkapkan niatnya. Lumuh Lenggana, berikan intan pusaka itu kepadaku. Akulah yang berhak menyimpannya, tegas Pangeran Sumpit. Lumuh Sumpit, intan itu aku simpan di tempat yang aman. Percayalah, aku akan menjaganya, jawab Putri Lenggana. Lumuh Lenggana, aku butuh uang sekarang. Aku minta intan itu sebagai modal untuk usahaku.
pinta Pangeran Sumpit dengan nada yang semakin mendesak. Mendengar permintaan itu, amarah mulai meluap dari dalam hati Putri Lenggana. Dengan penuh kemarahan, ia memerintahkan pengawalnya untuk membawa pergi Pangeran Sumpit dan memperketat penjagaan di sekitar istana agar intan pusaka tidak jatuh ke tangan adiknya. Waktu terus berlalu, belum ada tanda-tanda apapun dari Pangeran Sumpit untuk mencoba merebut intan pusaka dari sang kakak. Pada malam bulan purnama, suasana di sekitar istana sangat sunyi. Tanpa sepengetahuan siapapun, Putri Lenggana keluar dari mahligainya. Ia berjalan menyusuri tepian, merencanakan untuk menyembunyikan intan pusaka. Aku akan sembunyikan intan ini di tempat yang paling tersembunyi dan tidak akan memberitahu siapapun, katanya dalam hati. Namun di malam itu, Pangeran Sumpit juga ternyata berangkat menuju mahligai kakaknya. Putri Lenggana masih terjaga meski larut malam. Ia khawatir adiknya akan datang untuk mencuri intan pusaka, sehingga ia harus tetap waspada. Pangeran Sumpit yang sudah sampai mulai memasuki wilayah mahligai. Namun, Putri Lenggana sudah tahu gelagat adiknya. Dengan cepat, ia mengambil intan pusaka dan berlari keluar, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari kejaran adiknya. Malam itu, usaha Lumuh Sumpit untuk mendapatkan intan pusaka gagal. Putri Lenggana berhasil bersembunyi dari kejaran adiknya. Keesokan harinya, Lumuh Sumpit mencari kemana kira-kira kakaknya menyembunyikan intan pusaka. Ia menyusuri jalan-jalan di sekitar Sungai Mentaya, namun tidak menemukan tanda-tanda Putri Lenggana bersembunyi di sana. Tiba-tiba, dari kejauhan, Lumuh Sumpit melihat sosok kakaknya. Putri Lenggana tidak bisa lagi berpikir jernih. Aku tidak akan menyerahkan pusaka ini kepada adikku. Lebih baik benda ini hilang, pikirnya panik. Tanpa berpikir panjang, ia melemparkan intan pusaka itu ke dalam Sungai Mentaya. Setelah itu, ia berlari kembali menuju mahligainya untuk menghindari adiknya. Putri Lenggana sampai di mahligai dalam keadaan lemas. Ia terduduk di kursi, kehabisan tenaga. Tidak lama setelah itu, Pangeran Sumpit juga tiba bersama beberapa pengawalnya. Dari atas perahu, ia berteriak kencang, "Lumuh Lenggana, mana intan itu?" "Intan itu sudah tidak ada padaku," jawab Putri Lenggana. "Di mana kau simpan intan itu?" "Pengawal, bakar mahligai ini," perintah Pangeran Sumpit yang sudah gelap mata kepada pengawalnya. Para pengawal Pangeran Sumpit pun mulai menyalakan obor dan membakar mahligai tempat tinggal Putri Lenggana. Ketika mahligai itu mulai terbakar, Putri Lumuh Lenggana menyadari bahwa nyawanya kini terancam. Sebentar lagi, ia akan mati. Ia berdiri di tengah mahligainya, mengangkat tangannya ke atas, dan berdoa kepada Sang Pencipta. "Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, turunkanlah kutukan atas kami, supaya hamba tidak mati oleh tangan adikku sendiri. Tetapi, izinkan hamba mati membawa seluruh tanggung jawab sebagai raja. Terimalah permohonan hamba, ya Tuhan. Amin." Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Hujan turun deras, petir membelah langit. Sungai Mentaya mengamuk. Suasana menjadi semakin mencekam. Lalu kemudian, petir menggelegar di langit. Kilatnya yang menyilaukan mata menyambar mahligai Putri Lenggana dan juga perahu milik Pangeran Sumpit. Akhirnya, baik perahu dan juga mahligai itu pun pecah berkeping-keping dan tenggelam di dasar Sungai Mentaya. Sosok Putri Lenggana dan Pangeran Sumpit lenyap bersamaan dengan pudarnya cahaya kilat itu. Mereka tidak mati, mereka tidak hilang. Mereka masuk ke alam gaib, menjaga Sungai Mentaya
agar intan pusaka di dalamnya tidak disalahgunakan oleh manusia serakah. Sungai Mentaya menjadi batas antara dunia manusia dan dunia roh para penjaga. Di sebelah hulu Sungai Mentaya terdapat Pulau Lepeh dan Pulau Hanaut yang terletak sekitar 1 kilometer dari Kota Samuda dan Kota Sampit. Pulau Lepeh dipercaya oleh masyarakat sebagai bekas mahligai Putri Lumuh Lenggana, sementara Pulau Hanaut adalah bekas perahu Pangeran Lumuh Sumpit. Begitulah akhir dari kisah ini, sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa ambisi, keserakahan, dan rasa haus untuk mengejar hal-hal duniawi akan menghancurkan rasa cinta, kesetiaan, bahkan hubungan keluarga. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.